Tindakan China ini melindungi dunia dari bahaya monopoli internet Amerika Serikat. Setelah Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Luar Angkasa, internet telah menjadi medan perang dimensi kelima antar negara. Dan sebanyak 120 negara telah membentuk pasukan tempur jaringan cyber ini. Dalam medan perang yang sulit dipahami ini, Amerika Serikat tampaknya menjadi raja mutlak bidang ini. Dari 13 root server yang mengontrol sumber daya internet global, Amerika Serikat telah memonopoli sebanyak 10 root server. Artinya, jika terjadi peperangan, Amerika Serikat dapat mematikan internet negara manapun kapan saja sesuka hatinya. Serangan cyber atau perang dunia maya sudah tidak asing lagi bagi Amerika. Dengan memonopoli server root global, Gedung Putih dapat dengan mudah melumpuhkan internet negara lain hanya dengan satu klik jari saja. Misalnya, ketika invasinya ke Irak, Amerika Serikat menggunakan server root untuk memblokir semua resolusi nama domain di Irak, yang langsung melumpuhkan semua jaringan internet Irak. Atau contoh lainnya di tahun lalu, CIA juga diam-diam menyerang Universitas Politeknik Northwestern China melalui server proxy dan mencuri lebih dari 160 giga data sensitif yang langsung tertangkap basah. Status hegemoni Amerika Serikat di dunia maya secara alami ditentukan oleh peran dominan 10 server root tersebut. Server akar bertugas menyelesaikan berbagai nama domain tingkat atas. Ketika Anda ingin masuk ke situs web, komputer Anda pertama-tama akan mengirimkan permintaan akses ke server akar. Dan setelah server akar menyelesaikan IP tertentu, ia akan mengirimkannya kembali ke komputer yang meminta akses. Dengan kata lain, jika tidak ada server akar di Indonesia, setiap kali netizen Indonesia ingin mengunjungi sebuah situs web, mereka harus melalui relay atau transit dari Amerika Serikat. Seperti diketahui, sektor internet China berkembang agak terlambat dibanding Amerika Serikat, sehingga gagal memiliki server root tersendiri. Akibatnya, meskipun status internasional China kian meningkat, namun China tidak memiliki kekuatan wacana internet untuk menyamainya. Memang, rasanya tidak enak ketika internet suatu negara terbuka lebar di depan Amerika Serikat. Beijing sangat menyadari ancaman besar dari masalah ini, sehingga pernah mengajukan permohonan ke Amerika Serikat untuk menyiapkan satu server akar di negerinya. Tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Gedung Putih. Dalam keputusasaan mendalam, China terpaksa mengembangkan server akar cermin atau mirror server yang menyalin data dari root server dan membangun tembok tinggi di internet. Tembok besar inilah yang kemudian menjaga keamanan jaringan netizen China dan dunia, menghindari dampak suatu hari Paman Sam mematikan server menyerang kita. Itulah sebabnya dalam medan perang dunia maya ini, China tidak boleh begitu saja membela diri secara pasif. Di abad ke-21, era informasi berakselerasi sangat cepat, menyebabkan permintaan jumlah alamat IP di jaringan global telah meledak. Server root IPv4 Amerika Serikat telah tidak dapat menanggung beban ini lagi. Akibatnya, pada tahun 2014, Washington mengumumkan Administrasi Komunikasi dan Informasi Amerika Serikat tidak akan memperbaharui perjanjian kerjasama outsourcing lagi. Artinya, retakan yang dalam akhirnya muncul di landasan hegemoni internet Paman Sam. Melihat hegemoni internet Amerika Serikat sedang berada di ambang jurang, masyarakat global sangat membutuhkan tatanan internet baru dan pemimpin internet yang lebih terbuka dan inklusif daripada Amerika Serikat. Itulah sebabnya Beijing melangkah maju dan memimpin peluncuran proyek manusia salju atau Yeti DNS Project. Proyek ini didirikan pada tahun 2016 oleh China Internet Network Information Center, disingkat CNNIC, sebanyak 25 server root IPv6 atau protokol internet versi 6 di seluruh dunia, bertujuan memecahkan server root monopoli Amerika Serikat dan memberikan lebih banyak solusi root server untuk internet generasi berikutnya. Pada bulan Agustus 2017, 25 root server IPv6 telah disiapkan Beijing dengan mengundang berbagai organisasi global untuk berpartisipasi dalam Yeti DNS Project.
yang terutama didistribusikan di wilayah Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik. Tindakan China ini mencerminkan penyebaran jaringan IPv6 global terbuka untuk dunia, bukannya dimonopoli sendiri oleh China, seperti halnya monopoli IPv4 oleh Amerika Serikat. Dalam hal traffic, server root IPv6 telah menerima 120 juta permintaan akses per hari di tahun 2017. IPv6 adalah versi upgrade dari IPv4 Amerika Serikat. Ini tidak lagi eksklusif monopoli Amerika Serikat dan sekutunya Jepang dan Inggris. Karena jumlah alamat IPv6 yang berlipat ganda memungkinkan setiap butir pasir di dunia dapat membuat satu situs web dengan IP tersendiri. Artinya, setiap negara tidak lagi perlu khawatir jaringan negaranya dimatikan oleh Amerika Serikat setiap saat. Apalagi, seiring munculnya era Internet of Things, permintaan global untuk alamat IP semakin meningkat. IPv6 tidak hanya lebih terbuka daripada Amerika Serikat, tetapi juga merupakan pencapaian besar dalam teknologi dunia. IPv4 Amerika Serikat menggunakan panjang alamat 32 bit dengan total 4,3 miliar alamat IP. Sedangkan IPv6 China menggunakan panjang alamat 128 bit dengan alamat IP yang hampir tidak terbatas dapat disediakan untuk semua negara di dunia. Singkatnya, IPv4 atau IPv6 ini seperti nomor ponsel Anda. Tanpa alamat IP ini, ponsel Anda tidak dapat dihubungi. Distribusi IPv4 ini memang sangat tidak masuk akal. Bisakah Anda membayangkan 74% alamat IP di dunia dikuasai oleh Amerika Serikat? Contoh yang paling sederhana, Universitas Stanford memiliki 17 juta alamat IP, atau IBM memiliki 33 juta alamat IP. Sebaliknya, jumlah alamat IP yang diperoleh China sangat jauh di bawah Universitas Stanford. Setelah Yeti DNS Project, China sendiri menggerakkan 4 mirror server di dalam negerinya, di mana server root utama berada di Beijing, dan server root tambahan lainnya diletakkan di Guangzhou, Shanghai, dan Chengdu. Setelah kerja keras 10 tahun, keamanan jaringan internet China akhirnya tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat dan sekutunya. Sehingga netizen China dan dunia akhirnya dapat menjelajahi internet dengan tenang. Akibatnya saat ini, tata letak jaringan global menjadi lebih harmonis dan stabil. China, Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan negara lainnya masing-masing telah menginstal 1-3 server root. Dominasi IPv6 kali ini telah meletakkan dasar bagi China untuk memimpin di era baru internet. China tidak ingin mengambil alih hegemoni internet Amerika Serikat, tetapi ingin menjaga kedaulatan negaranya sendiri dengan mendobrak monopoli Amerika Serikat yang membahayakan dunia cyber. Sehingga internet dunia baru dapat benar-benar mewujudkan bentuk aslinya, yaitu internet untuk segalanya, atau Internet for Everything, atau IoT. Ini juga merupakan keinginan dan praktek nyata Presiden Xi Jinping untuk komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia di dunia maya ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!